kebaikan itu. Kita lihat dulu ya ayat 15 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, jadi inilah firman Tuhan dari Roma pasal 15 ini ya, ayat 2, mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi setiap orang di antara kita itu saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Saya ulangi temanya, melayani semua orang. Di sisa hidup kita ini kita perlu melayani Tuhan, melayani sesama dengan perbuatan-perbuatan baik kita, supaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi hidup ini di dalam dunia ini adalah hidup tabur tuai. Ya, secara alami dan secara rohani juga. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Secara alami kalau kita menabur padi maka kita akan panen padi. Secara rohani kalau kita menabur kebaikan maka kita akan menuai kebaikan. Jadi hukum tabur tuai itu melayani semua orang ya dengan kebaikan, maka hasilnya kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, kita lihat pendahuluan ya, apa yang telah kita lakukan untuk orang lain. Nah, ini pertanyaan. Apa yang sudah saudara Benyamin lakukan untuk orang lain? Apa yang sudah saudara Niko ya lakukan untuk orang lain? Apa yang sudah kita lakukan, semua kita yang hadir malam hari ini untuk orang lain. Ya, kita renungkan dulu dalam hati kita masing-masing. Apakah kita melakukan kebaikan atau keburukan, kejahatan kepada orang lain? Ya, itu suatu pertanyaan. Ya. Hanya kehidupan yang diabdikan. Ya, saya ulangi, hanya kehidupan yang diabdikan untuk melayani sesama adalah kehidupan yang bermakna. Jadi kehidupan kita berguna, kehidupan kita bermakna apabila kita mengabdikan, melayani semuanya sesama dengan kebaikan. Ya, jadi kehidupan yang diabdikan, melayani semua orang itu sangat bermakna, bukan hanya bagi sesama, tetapi bagi Tuhan juga ya. Makanya Bapak Ibu kita belajar melayani dengan hati nurani yang bening, hati nurani yang tulus, hati nurani yang baik, supaya orang-orang yang kita layani itu bersukacita dan diberkati. Ya. Kita ulangi lagi ayat 2 dari pasal 15 Roma. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Warna merah, lihat itu. Jadi kita menyenangkan banyak orang, menyenangkan orang lain, menyenangkan sesama, demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, jadi kita tak kala kita melakukan yang baik terhadap sesama, maka dia akan bertambah baik juga dan imannya juga terbangun. Ya. Setiap orang di antara kita, ya, lihat itu ayat 2, setiap orang di antara kita. Ya. Artinya tidak ada yang dikecualikan.
Jadi semua kita yang hadir malam hari ini, yang mengikuti ibadah jom ini, tidak ada yang dikecualikan. Ya. Tidak ada yang dikecualikan. Arti daripada setiap orang di antara kita. Ya. Atau semua orang percaya. Atau semua kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi Tuhan sudah persiapkan kita sebenarnya. Tuhan sudah pilih kita sejak masih dalam kandungan. Bahkan dalam kitab Yeremia dikatakan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap semua orang. Ya, jadi semua kita yang hadir malam hari ini dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya. Jadi itu sebabnya ada pertanyaan tadi saudara-saudara, yang pertama itu yaitu apa yang telah kita lakukan untuk orang lain? Apa yang telah kita lakukan untuk sesama di dalam pendahuluan tadi ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Maka mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh ya. Karena semua kita akan mengakhiri pertandingan kita dengan baik kalau kita ya setia dan tulus melakukan panggilan kita itu ya. Jadi saya ulangi yang terakhir, semua kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama ya. Melayani sesama adalah tujuan Tuhan memilih dan memanggil kita ya. Jadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan memilih dan memanggil kita adalah untuk melayani sesama. Di dalam Yohanes dikatakan Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, supaya kita menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang baik. Kalau baik berarti bermanfaat bagi orang lain. Ya. Buah-buah pertobatan kita harus buah-buah yang baik. Katakan amin. Ya. Melayani sesama adalah tujuan Tuhan memilih dan memanggil kita. Ya. Perhatikan ayat 1 dari pasal 15. Ya. Pasal 15 dikatakan kita yang kuat. Ini. Kita yang kuat. Semua kita yang hadir malam hari ini saya katakan adalah orang-orang kuat. Tapi nanti penjelasannya. Wajib. Wajib. Kita yang kuat. Perhatikan. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini saya kadang-kadang menganalisa firman Tuhan ini, waduh, sangat berat sekali saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri karena kita wajib menyenangkan orang lain, memberkati orang lain, menolong orang lain. Maksudnya menolong orang yang lebih lemah imannya dari kita. Ya. Kita yang kuat, wajib. Ya. Kita lihat, yang kuat wajib menanggung. Nah ini, saya kutip, saya turunkan. Yang kuat wajib menanggung. Artinya saudara-saudara, kita yang kuat imannya, katakan amin. Ya, karena kuatlah iman kita, kita ikut terus ibadah. Yaitu keluarga malam hari ini. Ya, jadi orang yang kuat imannya wajib menanggung. Ya, kuat imannya. Ya. Atau kuat kerohaniannya. Kerohanian kita tinggi. Ya. Wajib kita menanggung
orang-orang yang lemah imannya, saudara-saudara ya. Orang yang kuat segalanya, ya. Itu artinya yang kuat di sini yaitu kuat imannya, kuat kerohaniannya, kuat segalanya, ya. Kita menghadapi masalah sudah terbiasa, ya. Karena kita yakin seperti apa yang Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan kepada kita melewati, ya, melampaui kekuatan kita. Ya, dan Tuhan dikatakan memberikan kecakapan kepada kita untuk dapat menanggulanginya, ya. Jadi kita yang kuat segalanya, kuat kerohaniannya, kuat imannya, wajib menanggung. Yaitu orang-orang yang lemah imannya, ya. Jadi tugas orang yang kuat imannya yaitu wajib menolong dan menguatkan orang-orang yang lemah. Jadi kita ini harus fokus memperhatikan orang-orang yang lemah imannya. Saling mengingatkan. Ya, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, kita semua, hampir semua, ya, termasuk sekarang anak-anak SD aja sudah punya, yaitu HP, ya. Jadi semua kita bisa pergunakan teknologi itu untuk menasihati, mengingatkan, mendorong, memotivasi orang-orang lain. Ya, karena saya kira tidak ada lagi di antara kita, ya, yang tidak punya HP, ya. Apalagi anak-anak sekarang, ya, HP-nya sungguh HP-HP yang luar biasa, ya. HP pintar, saudara-saudara, ya. Ya, jadi pintar sekali HP-nya, ya. Semua bisa diakses. Ya, jadi apa yang terjadi saat ini di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, ya, bisa kita lihat secara langsung, ya. Jadi kita pakai semua teknologi itu, ya. Jadi tugas kita yang kuat imannya, Bapak Ibu, wajib menolong menguatkan orang-orang yang lemah, ya. Jadi itu tugas kita, ya. Saat kita memperhatikan dan menolong orang-orang lemah, maka kita sudah melakukan hukum Kristus. Nah ini, ya. Ini saya kagum sekali dengan Rasul Paulus. Dia berkata, saat kita menolong orang lain, saat kita memperhatikan orang lain, saat kita menguatkan iman orang lain, kita sudah melakukan hukum Taurat. Kita sudah melakukan hukum Kristus. Ya. Jadi melakukan hukum Kristus itu bukan hanya, perhatikan, ya, melakukan hukum Kristus itu bukan hanya pada saat kita beribadah. Ya. Jadi jangan kita berpikir melakukan hukum Kristus, melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan pada saat hanya kita beribadah. Tidak. Jangan kita menganggap melakukan hukum Kristus itu pada saat kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tidak. Tidak hanya itu. Jangan kita berpikir saat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban persepuluhan, korban persembahan khusus lainnya, itu adalah ibadah kita. Bukan hanya itu ibadah. Tetapi Alkitab berkata, menuliskan saat kita menolong orang lain. Saat Bapak Ibu menolong orang lain, Bapak Ibu sudah melakukan hukum Kristus. Jadi bukan hanya beribadah, bukan hanya menyembah, bukan hanya berdoa secara pribadi, itu yang disebut, yaitu melakukan hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat, tetapi tak kalah kita menolong. Ya. Mungkin kita hanya sedikit berbagi kasih, menolong orang yang susah. Ya. Mungkin hanya sedikit kita persembahkan. Ya, menolong orang susah, kita memberi sembako.
Mungkin 2 kilo beras ditambah 1 kilo gula. Ya. Itu sudah melakukan hukum Tuhan. Itu sudah melakukan hukum Taurat. Itu sudah melakukan hukum Kristus. Jadi itu sudah merupakan ibadah kita. Ya. Jadi tak kalah saudara memperhatikan orang lain, memperhatikan orang yang lemah dengan apa yang ada padamu, tak kalah engkau memperhatikan hamba-hamba Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada di pinggir kota yang kekurangan, ya. Oh, itu saudara sudah melakukan hukum Kristus. Saya tahu sampai sekarang saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang di pinggir-pinggir kota itu, waduh, masih banyak susah saudara-saudara sejak 2 tahun terakhir ini. Ya. Mereka banyak, ya, memberitahukan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka kepada kita sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang sudah ya lamalah melayani di kota ini, ya. Jadi tak kala kita menolong mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, ya, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, berarti saudara sudah melakukan hukum Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya amin. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu, ya, perhatikan sesama yatim piatu, janda-janda, supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan, ya. Karena itu melakukan hukum Kristus. Kita lihat ayat kunci saudara-saudara di khotbah singkat ini, ya. Di dalam Galatia 6 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi tak kalah Bapak Ibu menolong orang lain, menolong sesama, melayani sesama dengan apa yang ada padamu, memberi, memperhatikan janda-janda, memperhatikan prasejahtera, memperhatikan yatim piatu, memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan di pinggir-pinggir kota, saudara-saudara. Itu saudara sudah beribadah. Itu sudah merupakan ibadahmu. Itu sudah merupakan Anda melakukan hukum Kristus. Seperti yang tertulis di dalam ayat mas kita ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, jadi kita saling memperhatikan. Katakan amin. Ya, menolong orang lain sudah melakukan hukum Kristus. Membantu orang lain sudah melakukan hukum Kristus. Tak kala kita melakukan itu, maka Tuhan pun memberkati kita. Ya. Jadi jangan takut melayani orang lain dengan apa yang ada padamu. Jangan katakan sesudah, kalau saya nanti sudah diberkati baru saya melayani sesama, menolong orang lain. Tidak. Apa yang ada padamu, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dari situ maka Tuhan akan memberkati kita. Ya. Jadi jangan kita menunggu sampai kita diberkati dulu, sampai kita kaya dulu, saudara-saudara, ya. Kalau kita sudah kaya dulu baru belajar memberi, ya itu sudah berat. Tetapi pada saat kita dalam kondisi biasa-biasa, belajar memberi dengan apa yang ada pada kita, ya. Memberi di sini bukan dalam konteks jumlah Bapak Ibu, tetapi perhatian. Ya. Melayani sesama itu perhatian. Ya. Ada yang lemah imannya kita perhatikan. Ya. Karena kita dikatakan tadi orang yang kuat imannya harus melayani orang yang lemah imannya, ya. Jadi menanggung beban orang lain sudah melakukan hukum Taurat, ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, renungan singkat ini akan mengajar kita
untuk bagi hidup. Ya. Jadi kita bukan hanya bagi Injil. Rasul Paulus katakan bagi Injil itu gampang. Bagi Injil itu mudah. Tapi bagi hidup itu sulit. Tetapi Alkitab menjamin apabila kita bagi hidup, melayani sesama, bagi Injil, melayani sesama, maka Allah yang kita layani itu akan memberkati kita semua. Katakan sama-sama, amin. 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 Ya. Jadi kita akan menyembah Tuhan. Renungan singkat ini akan mengajar kita untuk lebih lagi melakukan hukum-hukum Tuhan dengan melayani sesama manusia. Saya serahkan kepada saudara Benyamin.